Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Everlasting Dragon Emperor. Selamat mendengarkan. Bab 1481, mari kita beli obat kekaisaran dan senjata kekaisaran. Sosok agung itu bertarung dengan makhluk ganas itu dan menghantam langit berbintang bagian luar. Tapi Luming masih bisa melihat dengan jelas melalui kehampaan yang runtuh. Samar-samar dia bisa melihat pertarungan antara dua sosok di luar langit berbintang, seolah diproyeksikan. Itu sangat aneh. Dua sosok besar sedang bertarung di langit berbintang, dan ruang itu runtuh. Melenguh. Tiba-tiba, sosok agung itu menengadah ke langit dan meraung, lalu berubah menjadi kumbang besar, dengan dua tanduk seperti dua pisau ajaib. Tubuh sosok agung itu sebenarnya adalah seekor kumbang besar. Kumbang itu melangkah ke udara, dan dengan setiap langkah yang diambilnya, ruang itu akan runtuh. Melenguh. Kumbang itu meraung keras, dan ruangan berubah menjadi kekacauan. Luming bahkan melihat beberapa bintang di langit meledak seperti kembang api. Luming tersentak. Itu sangat menakutkan. Dengan suara gemuruh, bintang-bintang meledak. Betapa menakutkannya kekuatan tempur ini. Bisakah tenaga kerja benar-benar mencapai titik ini? Luming merasa bahwa sosok yang menjulang tinggi dengan kekuatan tempur seperti itu dapat sepenuhnya melenyapkan benua seperti benua desolate ilahi dengan satu gerakan, dan membuat benua desolate ilahi menghilang dari dunia hanya dengan satu gerakan. Kekuatan tempur semacam ini berada di luar imajinasi Luming. Apakah ini kekuatan tempur Kaisar Agung? Namun, Kaisar Chang dan Raja Penghancur Jiwa tidak begitu menakutkan saat itu, bisik Luming. Nak, apa yang kamu tahu? Sekalipun kita berdua adalah Kaisar Agung, kecakapan tempur mereka sangat berbeda. Di masa kejayaanku, aku bisa membunuh sekelompok Kaisar Agung biasa hanya dengan satu tamparan. Dandan berkata dengan ekspresi bau di wajahnya. Wajah. Luming ragu dengan kata-kata Dandan. Luming percaya bahwa mereka berdua adalah kaisar yang hebat, tetapi kecakapan tempur mereka sangat berbeda. Tapi kaisar biasa tidak begitu lemah. Saat pertama kali melihat Kaisar Chang dan Raja Penghancur Jiwa, itu karena mereka terluka terlalu parah dan telah bertarung satu sama lain selama 60.000 tahun, sehingga mereka sangat lemah. Jika tidak, mustahil bagi Kaisar Chang untuk membalikkan situasi pertempuran dengan tripod petir suci. Jika Kaisar Chang dan Raja Penghancur Jiwa berada di masa kejayaannya, mereka akan sangat menakutkan. Kumbang itu meraung keras, menghancurkan bintang-bintang dan menyebabkan tentakel di belakang makhluk bermata tiga itu meledak. Kemudian, kumbang itu melangkah ke udara, dan kedua tanduknya berubah menjadi dua pisau langit yang ditebas. Dua bekas pisau gelap muncul di antara bintang-bintang di alam semesta. Dari kejauhan, seolah-olah seluruh langit berbintang telah hancur. Berpisah. Ayolah. Makhluk bermata tiga itu meraung, memegang dua kapak perang dan bertarung dengan dua pisau surgawi, dan ruang itu terus runtuh. Jika serangan mengerikan itu mendarat di tanah, itu pasti akan menjadi pemandangan yang menggemparkan. Dalam sekejap mata, kedua makhluk menakutkan itu bertukar lebih dari selusin gerakan. Tapi bagaimanapun juga, kumbang itu lebih kuat. Kumbang tersebut menginjak kekosongan dan bertabrakan, menghancurkan seluruh pertahanan lawan, menghantam tubuh lawan dan melubangi tubuh lawan, kemudian pisau langit yang bertransformasi dari tanduk itu jatuh dan memenggal kepala lawan. Namun dengan cara ini, makhluk bermata tiga itu masih hidup dan mengayunkan kapak raksasanya, meninggalkan luka yang dalam pada kumbang tersebut. Melenguh. Kumbang itu meraung keras, dan kehampaan itu runtuh dan berubah menjadi kekacauan primitif. Retakan muncul di tubuh makhluk bermata tiga itu, dan cairan gelap terus mengalir keluar. Melenguh. Kumbang itu meraung lagi, dan makhluk bermata tiga itu akhirnya tidak tahan lagi, dan seluruh tubuhnya meledak di kehampaan. Namun meski begitu, lawannya masih belum mati. Dua lengan besar yang memegang kapak raksasa terus menebas kumbang bertanduk panjang itu. Dan daging dan darah yang hancur, serta kepala yang terpenggal, menggeliat dengan cepat dan merekat dengan cepat, mencoba untuk bersatu kembali. Bagaimana bisa kumbang membiarkan pihak lain berhasil? Ia melangkah maju di udara, seluruh tubuhnya bersinar. Itu adalah hasil dari dao besar. Hukum dao besar yang menakutkan menyelimuti lawan dan mulai menyempurnakannya. Cici. Daging dan darah makhluk bermata tiga itu sepertinya berada di dalam nyala api, terus-menerus dimurnikan dan menghilang menjadi asap hitam.
Kamu tidak bisa menghentikan dunia kami. Prajurit yang tersisa dikalahkan dan hanya bertahan. Kepala yang terpenggal itu meraung, dan mata ketiga di antara alisnya bahkan memancarkan sinar kehancuran untuk menyerang kumbang bertanduk panjang, tetapi dikalahkan oleh kumbang bertanduk panjang. Kumbang bertanduk panjang. Alam surga akan segera dihancurkan, dan alam Yuan juga tidak akan selamat. Kamu hanya bertahan sebentar. Saat alam kita membuka jalan dan tentara datang, kamu akan dimusnahkan. Raungan lain datang dari kepala. Fiu! Dua pisau surgawi jatuh, membelah kepala besar itu menjadi dua bagian, hukum jalan besar dipadatkan, dan makhluk bermata tiga itu berubah menjadi asap hitam dan menghilang. Duniaku, klanku, akan membalaskan dendamku. Beberapa jam kemudian, ketika suara terakhir keluar, makhluk bermata tiga itu akhirnya sepenuhnya dimurnikan, dan kumbang raksasa, dia berubah menjadi bentuk manusia lagi, mengambil satu langkah maju, dan muncul kembali di bawah pohon pencerahan kuno. Pertempuran yang menghancurkan bumi telah berakhir, tetapi keterkejutan itu mengguncang hati Luming dan membuatnya tidak bisa tenang. Makhluk seperti itu seharusnya menjadi ahli tertinggi di dunia, bukan? Benar-benar sebuah pemikiran bahwa dunia akan runtuh, dan dalam kemarahan, jutaan orang akan terbunuh, itu sangat kuat hingga sulit dipercaya. TSK, sapi tua ini sedang sekarat. Butuh waktu lama untuk membunuh lawan seperti itu. Sepertinya dia terluka parah dalam pertempuran saat itu, gumam Dandan, membuat kelopak mata Luming melonjak. Bukankah cukup memiliki kekuatan tempur yang begitu menakutkan? Hei, Lao Niu, lama tidak bertemu, apakah kamu merindukanku? Dandan berteriak pada sosok yang menjulang tinggi itu. Sosok agung itu memandang ke arah Dandan, dan terdengar suara menggelegar, kamu kura-kura tua belum mati, kamu sangat beruntung. Hahaha, kamu sapi tua belum mati, aku siapa yang bisa mati begitu mudah? Aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu. Tolong beri aku beberapa hadiah sebagai hadiah pertemuan. Jenis obat kekaisaran apa itu? Aku akan memberimu 100 atau 10 tanaman untuk digunakan terlebih dahulu, atau mungkin 10 atau 8 tanaman kekaisaran senjata atau semacamnya. Dandan tertawa dan berkata. Luming tidak bisa berkata-kata, orang ini benar-benar bisa berbicara seperti singa. Namun, Luming juga menantikannya, dia berpikir dalam hati bahwa jika sosok agung itu benar-benar memberi Dandan obat kekaisaran, dia pasti akan menemukan cara untuk mendapatkannya. Sosok agung itu tampak tersenyum, dan dengan lambaian tangannya, bola cahaya terbang di udara. Namun, cahaya tersebut tidak terbang menuju Dandan, melainkan menuju Bubles. Kecepatannya luar biasa cepat, dan dalam sekejap, ia terbang di depan Bubles. Luming bahkan tidak melihat apapun dengan jelas, jadi Pao Pao membuka mulutnya dan menelan cahaya itu dalam satu suap, dengan ekspresi kenikmatan. Kristal ruang dan waktu, Lao Niu, kamu benar-benar rela menyerahkannya. Bagaimana dengan milikku? Di mana hartaku? Mata Dandan membelalak. Pergi, kata sosok yang menjulang tinggi itu. Hei, tunggu, hartaku, kamu sapi tua, kamu lebih menghargai seks daripada teman, kamu membalas dendam karena aku lebih tampan dari kamu, Dandan mengumpat dan terus mengoceh. Sosok agung itu melambaikan tangannya, dan kekuatan tak terlihat melonjak masuk. Luming merasakan tubuhnya menegang, dan kemudian dia melihat pemandangan di sekitarnya lewat seperti cahaya yang sekilas. Saat berikutnya, Luming menemukan bahwa dia telah muncul dari kegelapan pekat. Di tanah, berdiri di puncak gunung. Balas dendam, sapi tua ini pasti membalas dendam. Sial, dia tidak memberiku apa-apa, Dandan mengumpat bebas, lalu memandang Pao Pao dengan iri dan benci, dan berkata, sudah berakhir, si kecil ini dapatkan kristal ruang waktu, jika budidayamu akan maju pesat di masa depan, kamu pasti akan meninggalkanku jauh di belakang. Sapi tua itu sangat tampan. Bab 1482 Daging Sapi Titan. Warnanya tinggi. Luming terdiam. Mungkinkah Bubble itu perempuan, tapi usianya baru beberapa tahun? Mungkinkah Ibu Bubble, tikus roh ruang waktu yang legendaris? Luming berpikir dalam benaknya. Tapi saya juga turut berbahagia untuk Pao Pao, melihat penampilan Dandan, kristal luar angkasa pasti luar biasa saat itu. Kicau. Bubble berteriak, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya putih susu. Cahaya itu tampak nyata dan ilusi,
seperti hukum ruang dan waktu yang menutupi seluruh tubuh Bubble, dan dia memandang Dandan dengan ekspresi bangga di wajahnya. Hal ini membuat Dandan bahkan cangkang penyu menjadi hijau karena marah. Dandan, siapa orang itu? Begitu kuatnya? Luming bertanya dengan rasa ingin tahu. Luming berspekulasi bahwa sosok itu pastilah makhluk dari periode yang sama dengan Dandan, atau bahkan orang kuat dengan level yang sama. Mungkinkah itu salah satu dari 10 binatang perang teratas? Siapa lagi yang bisa melakukannya? Kamu bisa mengetahuinya dengan melihat ukurannya. Titan Beef, salah satu dari 10 monster perang teratas, adalah adik laki-lakiku saat itu. Dandan mengerutkan bibirnya. Tentu saja. Hati Luming tergerak dan dia tampak terkejut. Dia telah melakukan kontak dengan beberapa dari 10 monster perang sebelum dan sesudahnya. Garis keturunan pertamanya, Kowon. Ada juga Dandan yang menyebut dirinya penyu ilahi dunia, yang pertama dari 10 besar. Tentu saja Luming hanya mendengar kata, yang pertama dari 10 besar, dan tidak menganggapnya serius. Ada juga Bubble, keturunan tikus ruang dan waktu. Ada juga garis keturunan Longchen, gajah naga kuno. Tapi tidak satupun yang bersentuhan dengannya adalah tubuh asli, baik muncul dari darah atau keturunan, dan Dandan juga terlahir kembali setelah nirwana. Kumbang Titan adalah tubuh asli yang sebenarnya, meski dikatakan tidak dalam kondisi prima dan telah terluka, namun tubuh asli-asli yang legendaris itu begitu kuat hingga menggemparkan bumi. Adapun pernyataan Dandan bahwa Kumbang Titan adalah adiknya, Luming mengabaikannya, Dandan akan mati jika tidak membual. Berapa banyak dari 10 binatang perang yang masih hidup sekarang? Luming berbisik. Tidak ada keraguan bahwa 10 monster perang pasti merupakan eksistensi tertinggi di dunia, masing-masing tabu, unik, dan unik di dunia. Hanya ketika tikus roh ruang dan waktu yang lama mati barulah tikus roh ruang dan waktu yang baru dapat lahir. Aku juga tidak tahu. Ekspresi Dandan jarang menunjukkan kontemplasi dan kesungguhan, dan dia tampak menghela nafas dengan emosi. Kicauan-kicauan. Pada saat ini, gelembung berkicau, dan sebuah cakar menunjuk ke depan. Luming melihat ke depan. Mohi. Mata Luming menjadi dingin. Puncak gunung tempat mereka muncul tidak jauh dari Deathwasteland. Dari kejauhan terlihat sungai yang gelap. Di tepi sungai, Mohe berdiri dengan tangan di belakang tangan, memandang ke gurun kematian. HMPH, kita harus menemukan cara untuk menyingkirkan orang ini. Luming menunjukkan niat membunuh yang dingin. Kali ini, keberuntungannya yang memungkinkan dia untuk bertahan hidup, dapat dikatakan bahwa ada banyak bahaya, dan Luming pasti akan membalas dendam. Ya. Mata Luming bergerak, dan Ming Lian muncul lagi. Rencana Luming sangat sederhana, biarkan Ming Lian mengukir formasi besar di tubuh keduanya untuk menjebak Mohi sampai mati. Ming Lian melangkah maju dalam satu langkah, muncul di ngarai di belakang gunung, dan mulai mengukir formasi besar. Aku di sini untuk membantu. Dandan mengikuti. Kenapa dia jarang melakukan hal-hal seperti menjebak orang? Luming sendiri, sebaliknya, menahan napas dan diam-diam mendekati sungai. Sungainya sangat panjang dan membelah daratan menjadi dua, satu sisi merupakan gurun mati dan sisi lainnya merupakan daratan normal. Luming diam-diam datang ke sungai dan bersembunyi dengan bantuan batu besar, ratusan mil jauhnya dari Mohe. Luming benar-benar menahan nafasnya dan mengamati dengan tenang. Aku ingin tahu bagaimana kabar anak itu? Apakah dia sudah mati? Mohi melihat ke gurun kematian di kejauhan dan berpikir dengan cemberut. Saya harap orang-orang itu dapat membunuh anak itu dan mengeluarkan tubuhnya. Kali ini, dia diperintahkan untuk membawa orang untuk membunuh Luming. Dia penuh percaya diri dan berkata bahwa dia pasti akan mengeluarkan tubuh Luming. Ketika dia datang kembali, dia tidak menyangka Luming melarikan diri dan melarikan diri ke gurun kematian. Dia sendiri tidak berani masuk sama sekali, jadi dia hanya bisa menunggu di sini. Waktu berlalu. Segera, 1 hari berlalu. Mengapa kamu belum keluar? Apakah mereka semua mati di sana? Gurun kematian penuh dengan bahaya. Orang kuat di alam suci akan mati jika mereka masuk. Seorang kaisar pernah masuk dan keluar bersama ekspresi serius. Benar-benar berbahaya di dalam. Anak itu sudah lama berada di sana. Kemungkinan besar saya tidak akan selamat. Saya akan menunggu 1 hari lagi, lalu saya akan kembali dan pulih setelah 1 hari.
Pikir Mohe sambil mengerutkan kening. Segera, 1 hari lagi berlalu. Sepertinya anak ini mati di dalam. Ayo kembali. Mohi berbalik, berjalan di udara, dan berencana untuk pergi. Adapun 5 prajurit di tingkat ke-7 Kaisar bela diri, di matanya, mereka hanyalah semut dan dia tidak peduli sama sekali. Apakah kamu akan pergi? Waktunya masih terlalu singkat, tetapi formasi yang telah terukir selama 2 hari seharusnya mampu membunuh orang ini. Mata Luming dingin. Kemudian energi sebenarnya mulai bersirkulasi, tubuhnya bergetar, dan dia memuntahkan seteguk darah. Kemudian, Luming memukul batu di sampingnya dengan telapak tangan, dan batu itu meledak dengan keras. Di kejauhan, Mohi yang hendak pergi berhasil disiagakan dan melihat ke sini. Luming, kamu belum mati. Mata Mohe membelalak dan dia berteriak dengan marah. Luming terlalu malas untuk memperhatikan Mohi, berpura-pura terluka parah karena dia baru saja bergegas keluar dari gurun kematian, dan terbang ke kejauhan. Jika kamu ingin melarikan diri, matilah. Mohe berteriak dengan marah, berubah menjadi sinar cahaya ajaib, dan mengejar Luming dengan kecepatan tinggi. Di belakang Luming, sayap bulu hitam muncul, dan dengan satu pukulan, tubuhnya seperti kilat, terbang menuju puncak gunung. Ketika dia hendak tiba, Luming langsung bergegas ke ngarai. Adapun tubuh kedua dan Dandan, sudah lama disembunyikan. Mohe yakin dia ada di sana dan mengikuti Luming ke lembah. Saat ini, Luming tiba-tiba berhenti. Kenapa kamu tidak melarikan diri? Kamu tahu kamu tidak bisa melarikan diri, kan? Di mana orang-orang dari Sekte Iblis Tianyuku? Mohi berkata dengan dingin. Semua yang kalah sudah mati. Luming tersenyum ringan. Benar saja, dia sia-sia. Bahkan semut Kaisar bela diri tingkat kedua sepertimu tidak bisa dibunuh. Kematian bukanlah hal yang disayangkan. Mohi berkata dengan dingin, energi iblis bergulir di sekujur tubuhnya dan menekan ke arah Luming. Semut? Kalau begitu biarkan aku melihat serangan balik semut itu. Luming tersenyum dingin dan maju selangkah. Berdengung. Seluruh ngarai dipenuhi dengan prasasti yang padat, dan formasi besar muncul. Formasi pembunuhan, kamu sudah keluar sejak lama? Begitu formasi itu keluar, wajah Mohi berubah dengan liar. Dia akhirnya mengerti bahwa Luming telah keluar sejak lama dan menyiapkan formasi besar. Formasi di sini untuk memancingnya ke sini dengan sengaja. Bunuh! Luming berteriak keras, tidak mau berbicara omong kosong dengannya. Jauh di dalam ngarai, Ming Lian melambaikan tangannya, formasi besar bersinar, dan cahaya pedang tak berujung mengembun, membunuh Mohe. Kamu ingin membunuhku dengan formasi besar, bermimpi saja, biarkan aku menghancurkannya. Mohe meraung, aura iblisnya naik ke langit, dan samar-samar dia seperti melihat dewa iblis mengaum ke langit. Wilayah iblisnya, dikombinasikan dengan tubuh rohaninya, meledak dengan pedang iblis yang mengejutkan, mengalahkan semua pedang yang menyerangnya. Bab 1483 menjebak iblis Hi. Formasi besar muncul, dan prasasti bersinar. Jauh di dalam lembah, alis Ming Lian dipenuhi dengan cahaya keemasan. Di dalam seluruh formasi besar, cahaya pedang emas mengembun. Memanggil. 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 Cahaya pedang emas bersilangan, membunuh Mohe dari segala arah. Hancurkan, hancurkan, hancurkan. Setan dia menengadah ke langit dan meraung, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan cahaya ajaib, dan pedang sihir gelap menyapu segala arah, seperti dewa iblis yang tak terkalahkan, dengan semacam roh. Kemanapun pedang ajaib itu lewat, energi pedang emas itu runtuh satu demi satu. Tidak jauh dari situ, mata Luming menyipit. Mohe ini sangat kuat dalam pertarungan, saat kami bertarung dengannya beberapa hari yang lalu, dia tidak menunjukkan kekuatan terkuatnya sama sekali. Kekuatan tempur yang ditampilkan saat ini sangatlah mencengangkan. Meskipun hanya tinggal 2 hari lagi, formasi besar yang dibentuk oleh tubuh kedua Ming Lian tidak bisa terlalu menakutkan, tapi seharusnya tidak menjadi masalah besar untuk membunuh Kaisar bela diri tingkat 8. Namun kini, diblokir oleh Mohe. Tubuh roh bumi yang unggul. Hati Luming tergerak. Tubuh roh Mohe seharusnya adalah tubuh roh kelas atas, dengan fisik seperti itu, kekuatan tempurnya terbukti dengan sendirinya dan mencengangkan. Di seluruh Changzhou, terdapat kekuatan besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya,
tetapi tidak banyak tubuh spiritual berkualitas tinggi, masing-masing adalah jenius tertinggi, tak terkalahkan di level yang sama, dan bertarung lintas level semudah makan dan minum. Apa gunanya formasi besar? Lihat aku menghancurkan formasi besarmu. Mohi meraung, momentumnya seperti pelangi, dan pedang ajaib itu mengejutkan. Dengan satu tebasan, lampu pedang emas yang tak terhitung jumlahnya runtuh. Ledakan. Sebuah pisau ajaib menghantam ngarai di satu sisi, dan ngarai tersebut berguncang dan runtuh satu demi satu dengan kekuatan yang mencengangkan. Dia ingin menerobos ngarai secara langsung, sehingga menghancurkan formasi Luming. Hei, ayo tambahkan hadiah lain. Pada saat ini, Dandan telah berpindah dari tubuh kedua Ming Lian ke bahu tubuh utama Luming, menyeringai, dan sebuah tulisan muncul di cakarnya. Berdengung. Di lembah, formasi besar lainnya muncul. Inilah formasi besar yang dibentuk oleh Dandan. Sebuah formasi besar muncul, dan palu besar benar-benar terbentuk dan menghantam kepala dan wajah Mohe. Ledakan! 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 Palu jatuh, pisau ajaib Mohi bergetar, tubuhnya juga bergetar tak terkendali, dan dia mundur beberapa langkah. Kemudian, energi pedang yang tak ada habisnya menusuk ke bawah, diikuti oleh palu besar yang menghantam satu demi satu. Wajah Mohe serius, dan cahaya pedang padam, tetapi terpotong oleh palu besar, dan di bawah pemboman terus-menerus, ia langsung roboh. Haha, hancurkan, 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 hancurkan bajingan ini sampai mati. Tidak, hancurkan bajingan ini sampai mati, teriak Dandan dengan angkuh sambil melambaikan cakarnya terus-menerus. Mohe akhirnya benar-benar tertekan, tidak mampu melawan dan hanya bisa bertahan secara pasif. Memanggil. Memanggil. Energi pedang itu vertikal dan horizontal, dan beberapa energi pedang hampir memotong kepala Mohi, meninggalkan bekas darah di wajahnya. Ekspresi ketakutan melintas di wajah Mohi. Moe Mirror, keluar! Teriak Mohe, seberkas cahaya memancar dari tengah alisnya, lalu sebuah cermin kuno yang gelap terbang keluar, tergantung di atas kepala Mohe, dan memancarkan seberkas cahaya, menutupi Mohe. Energi pedang dan palu besar di sekitarnya menghantam tirai cahaya yang tersebar di cermin kuno, tirai cahaya bergetar tetapi tidak pecah. Prajurit suci. Mata Luming bergerak. Cermin kuno yang digunakan oleh Mohi adalah senjata suci. Wajar jika dipikir-pikir, wajar jika seorang jenius seperti Mohi memiliki prajurit suci untuk melindunginya. Mohi menggunakan senjata sucinya untuk melindungi dirinya sendiri, mengorbankan pertahanannya sendiri dan fokus pada ledakan. Ledakan! Ledakan! Pedang ajaib itu vertikal dan horizontal, dan cahaya pedang menyapu segala arah, bertabrakan dengan cahaya pedang emas dan palu besar, menyebabkan dua formasi besar bergetar. Bunuh! Mohe perlahan menyerbu ke satu arah, menerobos energi pedang dan palu godam, dan perlahan mendekati pintu keluar ngarai. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan besar Mohe akan lolos. Sepertinya aku telah memehkan kekuatan para jenius ini. Sebuah pikiran melintas di benak Luming, tetapi niat membunuh di matanya bahkan lebih kuat. Dandan, Pao Pao, lakukan! Luming mengirim pesan kepada Dandan dan Pao Pao, lalu melebarkan sayap hitam di belakang punggungnya dan bergegas menuju Mohe dengan suara desir. Dalam proses bergegas keluar, Luming dengan cepat membentuk segel dengan tangannya. Segel Keis Ventian. Raungan rendah datang dari mulut Luming di atas kepala Mohi, segel kekacauan besar mengembun, dengan fluktuasi yang menakutkan, dan menekan Mohi. Pada saat yang sama, Dandan terbang keluar, kecepatannya meningkat, dan seperti terakhir kali, dia menginjak segel Keis Vantian dengan kedua kakinya, membuat kekuatan segel Keis Vantian semakin menakutkan. Segel Keis Vantian menekan Mohe dengan kekuatan yang luar biasa. Mata Mohe menyipit, dia mengetahui kekuatan dari segel Keis Vantian. Pada saat ini, dia berteriak dengan marah, dan cermin kuno yang gelap memancarkan cahaya ajaib ribuan meter, menghadap ke segel Keis Vantian. Ledakan! Dengan raungan yang menakutkan, segel Keis Vantian membombardir cermin kuno yang gelap, meletus menjadi gelombang udara yang menakutkan. Saat ini, Luming sudah bergegas tidak jauh dari Mohe, dan matanya tiba-tiba memancarkan dua pancaran cahaya hitam ke arah Mohe. Teknik pedang ilahi. Cahaya hitam,
seperti pedang dewa, melesat ke tubuh Mohe dan menyerang dewa spiritualnya, menyebabkan dewa spiritual Mohe merasakan sakit yang merobek, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Pada saat ini, Bubble melancarkan serangan, dan beberapa bilah ruang dan waktu ditebas ke arah Mohi. Di saat yang sama, dua formasi besar, energi pedang emas tak berujung, dan palu besar juga membombardir Mohe. Ledakan! Ledakan! Tubuh Mohe pun terguncang, meski ia berusaha sekuat tenaga untuk melawan, pertahanannya akhirnya dipatahkan oleh banyaknya serangan. Cahaya yang tersebar dari cermin hitam kuno runtuh dengan keras. Potong! Di belakang Luming, sayap berbulu hitam itu seperti pedang surgawi, menebas ke arah Mohi, mencoba membelah Mohi menjadi dua. Pupil mata Mohe menyusut tajam, dan pada saat kritis, mereka bergerak sedikit ke samping. Fiu! Darah berceceran di mana-mana. Meski Mohi lolos dari bencana maut tersebut, ia tetap tidak lolos sepenuhnya. Salah satu lengannya terpotong oleh sayap bulu hitam. Ah! Mohe berteriak, dengan ekspresi kegilaan di matanya, dan dengan raungan, semua darah yang tersebar dari lengannya yang patah terbang menuju cermin kuno yang gelap. Pada saat ini, cermin kuno yang gelap bersinar terang, memancarkan garis-garis cahaya ajaib merah tua. Kekuatan yang menakutkan muncul. Luming dengan cepat menutupi tubuhnya dengan sayap hitamnya, dia diserbu oleh kekuatan ini dan tubuhnya terguncang, dia pingsan dan menabrak dinding. Begitu pula dengan Case Vantian Seal yang akhirnya kehabisan tenaga dan roboh, dan menjerit dan terlempar. Cahaya pedang emas dan palu besar yang dipadatkan oleh formasi juga runtuh satu demi satu. Luming, aku sudah mencatat dendam ini. Lain kali kita bertemu, aku pasti akan membunuhmu. Raungan keluar dari mulut Mohi. Cermin kuno yang gelap memancarkan cahaya darah dan terbungkus dalam Mohe. Tiba-tiba keluar dari jangkauan yang ditutupi oleh formasi, bergegas keluar dari ngarai, berubah menjadi garis cahaya darah, dan pergi dengan kecepatan yang sangat cepat, melarikan diri dari di sini. Sayang sekali waktunya terlalu singkat dan formasinya tidak cukup kuat. Luming melihat ke arah kepergian Mohi, merasa sedikit menyesal. Jika Ming diberi waktu 2 hari lagi untuk menyempurnakan tubuh keduanya, formasinya akan lebih kuat, dan Ding Ren dapat membunuh Mohi. Bab 1484 meninggalkan Dandan. Segera, mata Luming bergerak dan dia melihat ke arah lembah. Salah satu lengan Mohi tetap di sana, dan ada cincin penyimpanan di salah satu jarinya. Senyuman muncul di wajah Luming. Lengan yang dipotong oleh Mohi adalah lengan dengan cincin penyimpanan. Energi sebenarnya sedang beredar, dan dia menyedot cincin penyimpanan Mohi dari udara dan meraihnya di tangannya. Pada saat ini, Ming Lian melangkah keluar dari kedalaman ngarai, berubah menjadi seberkas cahaya, dan menghilang di antara alis Luming. Tubuh kedua Ming Lian sangat langka, bisa dikatakan sebagai salah satu kartu truf Luming, tidak banyak orang di Yuanlu yang mengetahuinya. Oleh karena itu, jika memungkinkan, Luming berusaha sekuat tenaga untuk tidak membiarkannya terungkap. Jadi sekarang Luming membuat keputusan sadar untuk membiarkan Ming Lian mengendalikan formasi jauh di dalam ngarai, untuk berjaga-jaga, karena takut Mohi akan melarikan diri. Dengan cara ini, Mohi bahkan tidak mengetahui keberadaan tubuh sekunder Ming Lian. Di Yuanlu, ada tuan seperti awan, orang kuat seperti hujan, dan bahaya di mana-mana. Jika Anda bisa menyimpan kartu truf, Anda mungkin bisa menyelamatkan hidup Anda di saat kritis. Luming telah mengalami banyak bahaya dalam perjalanannya, dan dia mengetahui hal ini dengan sangat baik. Keluar dari sini dulu. Dengan kepakan sayap bulu hitamnya, Luming naik ke langit dan terbang menuju kejauhan. Tidak disarankan untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama, mungkin akan ada orang kuat dari sekte iblis Tianyu yang datang nanti. Terbang jauh-jauh, dia segera terbang jutaan mil pada saat ini, kecepatan Luming melambat. Luming, berhenti! Dandan tiba-tiba berteriak. Luming berhenti dan bertanya pada Dandan apa yang terjadi. Luming, aku harus mengucapkan selamat tinggal padamu, kata Dandan setelah merenung sejenak. Luming tertegun dan berkata, kamu ingin pergi? Dandan mengangguk dan berkata, di masa lalu, di tempat yang tidak tahu berterima kasih di benua Shenhuang, tidak ada tempat untuk pergi, tetapi di sini berbeda. Di sini, di mana-mana ada tempat-tempat berbahaya dan terlarang, tapi juga penuh petualangan. Disinilah aku berada, aku akan bangkit melawan langit, dan jika aku terus tinggal,
Aku akan segera dibuang oleh si kecil ini. Akhirnya, dia melirik Bubbles. Luming tidak bisa berkata-kata, orang ini tidak ingin pergi hanya karena dia melihat bahwa dia akan dibuang oleh Bubble. Luming, kamu pernah melihat pertarungan antara makhluk itu dan kumbang bertanduk panjang sebelumnya. Meskipun kumbang bertanduk panjang menjaga di sana, itu tidak ada gunanya. Tidak akan ada hanya satu celah. Perang akan datang cepat atau lambat, dan itu akan terjadi, lebih buruk dari perkiraanku. Ya, ini masih dini. Jika saatnya tiba, dunia akan runtuh dan seluruh dunia akan hancur karena satu kesalahan. Kita harus meningkatkan kekuatan kita secepat mungkin. Dandan berkata dengan serius yang jarang terjadi. Lihat wajahnya dan nadanya berat. Dandan, apa yang terjadi dalam pertempuran yang selalu kamu sebutkan itu? Siapa musuhnya? Apakah makhluk bermata tiga itu? Makhluk bermata tiga macam apa itu? Luming menanyakan serangkaian pertanyaan. Dandan menggelengkan kepalanya dan berkata, kultivasimu terlalu lemah. Aku belum bisa memberitahumu. Jika aku memberitahumu, itu akan mengalihkan perhatianmu. Asal kamu tahu, musuh yang akan kamu hadapi di masa depan adalah musuh yang sebenarnya, dia adalah musuh yang benar-benar menakutkan. Beberapa musuh yang kamu hadapi sekarang hanyalah kekanak-kanakan dan sepele. Pertempuran itu adalah pertempuran puncak, dan mungkin juga pertempuran terakhir, mengingat situasi saat ini. Lihat, itu akan terjadi di sini segera, jadi tingkatkan kekuatanmu secepat mungkin, dan aku akan pergi. Setelah mengatakan ini, tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas ke kejauhan. Tapi saat berikutnya, dengan kilatan cahaya, Dandan terbang kembali, menatap Luming dengan senyuman kejam, dan berkata, Luming, aku pergi. Kenapa kamu tidak memberiku ramuan? Dapatkan keluar. Luming menampar tangannya dan menghilang ke cakrawala. Ah, Luming, dasar pria tak berperasaan. Suara Dandan terdengar dari jauh, lalu menghilang tanpa jejak. Orang ini. Ada sedikit keengganan di mata Luming. Meskipun Dandan orang ini tidak dapat diandalkan, dia telah mengikuti Luming selama bertahun-tahun. Dia telah mengikuti Luming sejak dia meninggalkan kerajaan matahari terbakar. Dalam sekejap mata, sudah hampir 10 tahun. Berangkat saat ini akan terasa agak enggan. Namun, Luming juga memahami bahwa Dandan benar. Jika orang ini mengikutinya, pemulihannya akan lebih lambat. Di Genryu, jika Dandan sendirian, pemulihannya mungkin lebih cepat. Mengenai keselamatan Dandan, Luming tidak khawatir, orang ini licik, kejam, dan berpengetahuan luas, jadi dia hampir akan baik-baik saja. Saya perlu mencari tempat untuk mundur dan mempelajari sesuatu. Luming berbisik. Adegan pertarungan antara kumbang titan dan makhluk bermata tiga terlintas di benaknya dari waktu ke waktu. Pemandangannya sangat mencengangkan. Kumbang titan bergabung dengan Dao besar. Setiap gerakan sepertinya mengandung kebenaran langit dan bumi, dan mengandung aura Dao besar. Kapanpun Luming memikirkannya, alam kekacauan sepertinya ada di sana. Sedikit berdenyut. Namun Luming juga menemukan satu hal, yaitu seiring berjalannya waktu, gambaran daging sapi titan di benaknya menjadi semakin lemah, dan aura jalan serta sentuhan jalan tersebut menjadi semakin lemah. Saya khawatir tidak akan lama lagi itu akan hilang. Oleh karena itu, Luming ingin segera mencari tempat untuk mundur dan berlatih, jika tidak maka akan sia-sia. Luming mengepakkan sayap hitamnya dan pergi dari sini. 1 jam kemudian, Luming menemukan tempat tersembunyi dan duduk bersila. Dia terus mengingat adegan pertempuran antara kumbang titan dan makhluk bermata tiga di benaknya. Luming pengaruhnya di bidang kekacauan pemahaman semakin dalam dengan cepat. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, sudah setengah bulan. Pada saat ini, alam kekacauan memenuhi tubuh Luming dan menyebar ke segala arah, mencakup area 2 kali lipat dari sebelumnya. Dalam setengah bulan terakhir, ranah kekacauan telah meningkat pesat, membuat kemajuan besar dari hari ke hari. Sekarang, ia telah membuat terobosan dalam satu gerakan dan memasuki level ketiga. Alam kekacauan tingkat 3. Pada saat ini, dalam benak Luming, meskipun masih ada gambaran pertempuran antara kumbang titan dan makhluk bermata tiga, gambaran itu sangat samar, dan aura jalan besar tidak dapat dirasakan sama sekali. Namun, Luming masih sangat puas jika dia berkultivasi secara normal,
Alam kekacauan Luming tidak akan mampu menembus ke level 3 bahkan tanpa 1 atau 2 tahun, jadi tidak mungkin dia bisa memikirkannya. Tapi sekarang, hanya butuh setengah bulan untuk menembus level 3, dan keuntungannya sangat besar. Namun, tingkat kultivasi Luming masih dalam tahap awal tingkat kedua Kaisar Bela Diri, dan belum ada terobosan. Namun, jauh lebih mudah untuk menerobos dunia kekacauan dan meningkatkan kultivasi Anda. Saat ini, cincin penyimpanan muncul di tangan Luming. Itu adalah cincin penyimpanan Mohi selama periode ini. Luming menyadarinya dengan sepenuh hati, tetapi dia bahkan tidak punya waktu untuk membukanya dan melihatnya. Setelah menembus tanda ajaib pada cincin penyimpanan, Luming dapat melihat dengan jelas apa yang ada di dalam cincin penyimpanan dengan indera spiritualnya. Batu kasar kelas menengah harganya puluhan juta, yang membuat Luming menghasilkan banyak uang. Ada ramuan lain, bahan, DLL, tapi Luming hanya melihatnya sekilas dengan tergesa-gesa. Ada juga beberapa senjata spiritual Kaisar. Itu. Akhirnya, mata Luming tertuju pada pedang perang kristal biru. Pedang perang kristal ini penuh aura yang kuat. Senjata suci, ini senjata suci, sepertinya ada air yang mengalir di atasnya, ini adalah senjata suci dengan atribut air. Luming memperkirakan Mohi disimpan di ring penyimpanan karena atributnya tidak cocok dengan Mohi, yang membuat Luming menghasilkan banyak uang. Senjata suci ini dapat ditukar dengan 1 juta poin kontribusi saat dibawa kembali ke Lembah Dewa Naga, yang dapat ditukar dengan segudang harta karun. Bab 1485 Serangan Yin Feng. Sudah waktunya untuk kembali. Luming menyingkirkan cincin penyimpanan, menggunakan keterampilan gerakannya, dan melanjutkan menuju Lembah Dewa Naga. 7 hari kemudian, Lembah Dewa Naga sudah terlihat. Kembali ke kawasan Lembah Dewa Naga, suhu mulai turun tajam, sekilas langit tertutup salju tebal, langit dan bumi serba putih. Luming terbang menuju Aigu dengan statusnya saat ini, tentu saja tidak ada cara untuk menghentikannya. Tapi dia tidak menyadari bahwa ketika dia pertama kali terbang ke lembah luar, ada beberapa pasang mata yang memperhatikan Luming. Luming sudah kembali. Dia belum mati seperti yang diharapkan. Laporkan ke Tuan Muda. Sebuah suara terdengar, dan seseorang mengeluarkan jimat giok transmisi suara dan menyebarkan berita. Luming terbang langsung menuju lembah Yunlong. Namun sebelum dia terbang setengah jalan, dia dihentikan oleh beberapa anak muda. 3 pemuda berdiri di depan Luming, menatapnya dengan mata tidak ramah. Luming, beraninya kamu kembali. Seorang pemuda di tengah memandang Luming dengan dingin. Kenapa aku tidak berani kembali? Kaulah yang menghalangi jalanku. Kenapa? Luming mengerutkan kening. Ada apa? Luming, izinkan saya bertanya kepada Anda dan kakak laki-laki tertua saya Sulong dan yang lainnya pergi keluar untuk melakukan misi bersama. Mengapa hanya Anda yang kembali, tetapi kakak laki-laki tertua saya dan yang lainnya tidak datang, kembali? Apakah kamu menjadi kaya dan berkolusi dengan orang luar untuk membunuhnya? Kakak tertuaku dan yang lainnya. Seorang pemuda di tengah berteriak. Adik Sulong? Mata Luming bergerak. Tidak heran dia terlihat agak mirip dengan Sulong. Ada sesuatu yang tersembunyi tentang Sulong dan yang lainnya. Saya akan melaporkannya kepada para tetua olah misi dan menjelaskannya dengan jelas, kata Luming. Jelaskan apa? Luming, berhentilah mencari alasan. Kakak tertuaku dan yang lainnya pasti telah dibunuh olehmu. Sekarang, ikuti aku ke aula hukuman naga dan terima hukumannya. Teriak adik laki-laki Sulong. Pergerakan di sini tentu saja membuat khawatir orang lain. Saat ini banyak orang yang lewat datang untuk menonton dan mulai berbicara. Secercah cahaya melintas di mata Luming. Orang-orang ini sepertinya sudah merencanakan ini sebelumnya. Luming baru saja kembali. Orang-orang ini segera mengetahuinya dan berhenti di depannya. Rupanya, ada orang-orang di lembah luar yang telah menunggu Luming kembali. Tujuannya adalah menunggu Luming kembali dan menyerang. Hal pertama yang dipikirkan Luming adalah Yin Feng. Sulong dikirim oleh Yin Feng, dan bahkan Duan Yan dan Fusing juga dikirim oleh Yin Feng. Aula Naga Penalti adalah tempat penegakan hukum di Lembah Dewa Naga. Mungkin juga ada orang dari Yin Feng. Jika Luming pergi ke Aula Naga Penalti, hidup dan matinya tidak akan bergantung padanya. Bagaimana Luming bisa pergi ke Istana Punishing Dragon? Minggir,
Kataku, ada sesuatu yang tersembunyi tentang Sulong dan yang lainnya, dan itu tidak ada hubungannya denganku. Luming berteriak dingin. Jangan pernah berpikir tentang itu, kamu harus pergi ke istana naga penghukum bersamaku hari ini. Saudara Sulong, dengan kilatan ketajaman di matanya, melangkah maju dan mengulurkan tangan untuk meraih Luming. Keluar! Luming berteriak, maju selangkah, dan 9 naga berlari keluar dari bawah kakinya dan memukul saudara laki-laki Sulong. Pihak lain berteriak, tubuhnya terlempar, dan seteguk darah muncrat. Luming mengambil 1 langkah ke depan, dan tubuhnya seperti bayangan sekilas, bergegas melewatinya dan terbang menuju lembah Yunlong. Luming tahu bahwa Yin Feng dan yang lainnya mungkin telah mengetahui tentang kematian Sulong dan yang lainnya, jadi mereka menunggu Luming kembali, memfitnahnya, dan menanganinya. Segera, Luming terbang ke lembah Yunlong. Kakak senior Lu. Di pintu masuk lembah Yunlong, 2 murid biasa memberi hormat kepada Luming. Luming mengangguk pada mereka berdua dan terus bergerak maju, menuju kedalaman lembah Yunlong. Dia ingin menemukan Master Lembah Yunlong, atau Long Yuanshan, dan memberitahunya tentang misi ini. Namun sebelum mereka pergi jauh, mereka mendengar suara berisik dari mulut lembah. Biarkan Luming keluar. Raungan marah terdengar. Kamu datang begitu cepat. Cahaya dingin melintas di mata Luming, dan dia segera berbalik dan berjalan menuju mulut lembah. Di pintu masuk lembah Yunlong, sekelompok orang menghalangi di sana, dan adik laki-laki Sulong ada di antara mereka. Selain itu, Yin Feng juga ada di sana. Di belakang Yin Feng, ada sekelompok besar orang. Beberapa dari mereka mengenakan jubah naga emas dan tampak agung. Mereka jelas orang-orang dari istana Punishing Dragon. Saat ini, 2 murid lembah Yunlong berhenti di depan semua orang. Semuanya, ini lembah Yunlong. Orang yang bukan dari lembah Yunlong tidak boleh masuk, kata seorang murid. Biarkan Luming keluar. Luming berkolusi dengan orang luar dan memanfaatkan kesempatan melakukan tugas untuk membunuh sesama muridnya. Dia bersalah atas kejahatan keji. Dia harus ditangkap dan dibawa ke istana naga penalti untuk diinterogasi. Kata Yin Feng dingin. Semuanya, kakak senior Luming adalah murid sejati dari guru lembah. Bahkan jika sesuatu terjadi, tetua istana naga penghukum akan memberitahu guru lembah terlebih dahulu, dan kemudian guru lembah akan maju untuk memverifikasi masalah tersebut? Kata murid lembah Yunlong. Bukti pembunuhan Luming terhadap sesama muridnya sudah pasti. Tidak perlu mengganggu guru lembah Yunlong. Dia cukup membawanya langsung ke Punishing Dragon Hall. Keluar dari sini dan biarkan kami masuk dan menangkap Luming. Yin Feng memarahi. Tidak, lembah Yunlong, jangan masuk tanpa izin. 2 murid lembah Yunlong menghentikannya. Keluar. Di belakang Yin Feng, seorang pemuda kekar berteriak dengan marah dan menyerang dengan telapak tangan. Kedua murid lembah Yunlong mengerang dan melangkah mundur, dengan bekas darah tumpah dari sudut mulut mereka. Hari ini, Luming harus pergi ke istana hukuman naga untuk menerima hukuman. Tegur Yin Feng. Apakah kamu mencariku? Sebuah suara dingin datang, dan sosok Luming muncul. Luming. Mata Yin Feng menyipit. Yin Feng, kamu semakin berani. Kamu memimpin orang ke lembah Yunlong tanpa izin dan bahkan melukai murid-murid lembah Yunlong. Sepertinya kamu benar-benar tidak menganggap serius lembah Yunlong. Luming berkata dengan dingin. Luming, kami di sini untuk menangkapmu. Kamu bersembunyi di lembah Yunlong. Kami menerobos karena kebutuhan. Luming, muncul saja. Sulong dan Duan Yan. Bukankah kamu berkolusi dengan orang luar ingin membunuhnya? Yin Feng mulai berdalih, lalu bertanya langsung pada Luming. Duan Yan, Fusing dan yang lainnya tidak dibunuh olehku. Luming berkata dengan ringan. Aku masih ingin berdalih, Luming, biar ku beritahu, aku membawa orang ke keluarga Feng secara langsung, dan menemukan mayat Duan Yan, Fusing, dan Sulong di dalam gua. Sulong jelas dibunuh olehmu ya, itu jelas teknik yang kamu gunakan, dan nafasmu masih tertinggal di tubuh Sulong, dan kamu masih mengatakan bukan kamu yang membunuhnya? Yin Feng berteriak dingin. Luming mengerutkan kening. Tampaknya Yin Feng sangat membencinya dan ingin membunuhnya. Dia benar-benar mengirim seseorang untuk menyelidiki keluarga Feng. Sulong memang dibunuh oleh Luming menggunakan domain kekacauan dan keterampilan surgawi penjara penekan.
Tetapi pada saat itu, jika Sulong ingin membunuhnya, dia secara alami akan membunuhnya. Sekarang, Yin Feng telah memahami hal ini. Ya, aku memang membunuh Sulong, kata Lu Ming. Hal ini mengejutkan banyak orang. Yin Feng bahkan menunjukkan ekspresi ekstasi dan berkata dengan lantang, semuanya, kalian semua telah mendengarnya. Lu Ming sendiri mengakui bahwa Sulong dibunuh olehnya. Bagaimana bisa orang kejam yang menyakiti sesama sekte bisa tertinggal di dunia? Hari ini, Istana Punishing Dragon harus membunuh orang ini untuk membalaskan dendam Sulong dan murid lainnya. Jika dia berani menyakiti sesama muridnya, Punishing Dragon Palace tidak akan membiarkannya pergi. Di belakang Yin Feng, seorang pemuda dari Punishing Dragon Palace berkata dengan dingin. Bab 1486 karena aku kuat. Melihat Yin Feng dan yang lainnya dengan acuh tak acuh, seringai muncul di sudut mulut Lu Ming, dan dia berkata dengan ringan, saya membunuh Sulong karena Sulong ingin membunuh saya terlebih dahulu. Apakah saya akan membiarkan dia membunuh saya dan tidak dapat melakukannya? Menolak? Suara Lu Ming terdengar. Keluarlah dan biarkan seluruh penonton diam. Itu tidak masuk akal. Sulong tidak memiliki keluhan terhadapmu, jadi mengapa dia ingin membunuhmu? Itu konyol. Yin Feng memarahi, apakah ini yang ingin aku tanyakan padamu? Lu Ming memandang Yin Feng dan mencibir, seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu. Wajah Yin Feng sedikit berubah, dan kemudian dia mencibir, Lu Ming, Sulong sudah mati. Kamu bisa mengatakan apapun yang kamu mau. Lagi pula tidak ada bukti kematian, tapi apapun yang kamu katakan, itu tidak bisa mengubah fakta. Faktanya adalah kamu membunuh Sulong dengan tanganmu sendiri. Buktinya meyakinkan, kamu tidak bisa mengubahnya, kamu harus menerima hukumannya. Yin Feng, apa yang kamu khawatirkan? Karena kamu ingin tahu yang sebenarnya, aku akan memberitahumu. Lu Ming menatap Yin Feng dengan ringan dan berkata, saat itu, kami menjalankan misi kami dan menghadapi musuh yang kuat. Duan Yan, Fu Xing, dan Sang Kong semuanya dibunuh oleh musuh yang kuat. Sulong bahkan membelot ke pihak lain dan dikendalikan oleh pihak lain. Dia ingin membunuhku, jadi dia dibunuh olehku. Lu Ming dengan singkat menjelaskan misinya. Omong kosong. Sejauh yang saya tahu, Duan Yan dan Fu Xing keduanya berada di Kaisar Bela Diri tingkat ketiga, dan Sulong berada di Kaisar Bela Diri tingkat keempat. Anda menghadapi musuh yang kuat, dan mereka semua mati. Anda adalah hanya seekor semut dari pulau liar, tetapi kamu belum mati. Bukankah itu konyol? Apakah kamu benar-benar menganggap kami bodoh? Yin Feng mencibir. Kamu tidak bodoh, kamu bodoh. Lu Ming berkata dengan ringan. Kamu. Yin Feng tampak jelek. Biar ku beritahu, hanya ada satu alasan mengapa mereka mati dan aku tidak, dan itu karena aku kuat. Lu Ming berkata dengan keras. Karena aku kuat. Alasan yang sangat sederhana, tetapi menjelaskan segalanya, mengapa Sulong dan yang lainnya meninggal tetapi Lu Ming tidak. Karena Lu Ming Qiang lebih kuat, jadi dia tidak mati. Hahaha, apakah kamu kuat? Sulong berada di tingkat keempat Kaisar Bela Diri. Kamu hanyalah seekor semut yang baru saja datang dari pulau liar. Kamu baru saja menerobos Kaisar Bela Diri, dan kamu benar-benar mengatakan kamu kuat. Apa sebuah lelucon? Lalu aku akan melihat seberapa kuatnya kamu. Ayo, jatuhkan orang ini. Teriak Yin Feng. Segera setelah Yin Feng selesai berbicara, dua pemuda dari Istana Naga Penghukum bergegas keluar dari belakangnya, masing-masing memegang rantai naga, dan bergegas menuju Lu Ming, berteriak, aku akan menangkapmu tanpa ampun. Keluar! Lu Ming berteriak, langkah kaki. Langkah menginjak 9 naga meletus, dan bumi berguncang, tanah berguncang seperti gelombang air, dan kekuatan yang menakutkan melonjak ke arah dua pemuda Istana Naga Penghukum. Ledakan! Ledakan! Tubuh kedua pemuda dari Istana Naga Penghukum terguncang, wajah mereka menunjukkan tanda-tanda syok, seteguk darah muncrat, dan tubuh mereka terlempar. Sangat kuat! Banyak orang terkejut. Hanya dalam beberapa langkah, Lu Ming melukai dua pemuda dari Istana Naga Penghukum yang berada di Kaisar Bela Diri tingkat ketiga, dan kekuatan tempurnya sangat mencengangkan. Beraninya kamu menolak penangkapan dan mencari kematian. Di belakang Yin Feng, seseorang berteriak lagi, dan beberapa sosok bergegas keluar dengan aura kekerasan.
Sebelum orang-orang itu tiba, energi yang kuat menyapu ke arah Luming seperti angin kencang. Kaisar bela diri tingkat keempat. 3 orang kuat dari Kaisar bela diri tingkat 4 bergegas menuju Luming. Keluar! Mata Luming bersinar seperti kilat, dia berteriak keras, dan terus-menerus meninju. Ledakan! 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 Satu demi satu, kekuatan tinju sepertinya mampu menembus kehampaan, meledak ke arah 3 pemuda Istana Naga Penghukum yang berada di tingkat keempat Kaisar bela diri. Kekuatan tinju yang menakutkan langsung menghancurkan serangan dan pertahanan dari 3 Aula Punishing Dragon. Di bawah guncangan hebat, tubuh ketiga orang itu terlempar seperti layang-layang dengan tali putus. Mereka terbang keluar dari pintu masuk lembah Yunlong dan jatuh dengan keras di tanah. Ada hembusan napas di tempat kejadian. Dengan satu gerakan, 3 orang kuat dari Kaisar bela diri Istana Naga Penghukum tingkat 4 terluka dan terlempar. Kekuatan tempur macam apa ini? Sulong, apa maksud Kaisar bela diri tingkat 4? Saat ini, mereka ingat apa yang baru saja dikatakan Luming. Karena aku kuat. Ya, karena Luming Qiang, Luming tidak mati, tetapi Sulong dan yang lainnya meninggal. Sial, sial. Yin Feng meraung dalam hatinya, matanya dipenuhi kecemburuan. Setelah beberapa lama tidak bertemu, Luming menjadi lebih kuat. Bagaimana mungkin seekor semut di pulau liar bisa menjadi begitu kuat? Hal ini membuat Yin Feng merasakan hawa dingin di dalam hatinya. Semakin kuat Luming, semakin besar krisis yang menimpanya. Luming tidak boleh dibiarkan tumbuh dewasa. Pria ini melanggar hukum dan telah menyakiti sesama muridnya seperti iblis. Sekarang dia berani melukai orang-orang di Istana Naga Penghukum. Dia pantas dibunuh. Semuanya, saya menyarankan agar orang ini dibunuh di tempat sebagai peringatan bagi orang lain. Suara Yin Feng keluar. Benar, bunuh dia di tempat. Sebuah suara dingin terdengar. Di belakang Yin Feng, selusin orang kuat dari Punishing Dragon Palace tiba-tiba bergegas keluar, dan aura kuat meledak. 2 berada di puncak tingkat ke-6 Kaisar bela diri, dan sisanya adalah orang kuat di tingkat ke-5 Kaisar bela diri dan tingkat ke-4 Kaisar bela diri. Ada begitu banyak orang kuat yang ingin membunuh Luming di sini. Bunuh! Seorang pemuda di puncak Kaisar bela diri tingkat 6 berteriak. Dia tampak seperti naga sungguhan dan menerkam ke arah Luming. Dia menekan ke arah Luming dengan momentum yang hebat. Mata Luming menyipit. Kaisar bela diri tingkat ke-6 berada di puncak, dan tingkat budidayanya jauh melampaui miliknya. Tepat ketika Luming hendak bertarung dengan seluruh kekuatannya, sosok putih tiba-tiba muncul di depan Luming dan meninju pemuda di Kaisar bela diri tingkat 6. Tinjunya tidak besar, tapi memancarkan kekuatan mendominasi yang menghancurkan segalanya. Ledakan! Salah satu lengan pemuda yang berada di puncak Kaisar bela diri tingkat 6 langsung meledak, dia terbang mundur sejauh ribuan meter dan jatuh dengan keras ke tanah. Ledakan! Ledakan! Kemudian, sosok ini melepaskan selusin pukulan berturut-turut, dan selusin penguasa Istana Naga Penghukum semuanya terlempar dengan jeritan dan muntah darah. Begitu, siapa di antara kalian yang berani bertindak sombong di lembah Yunlong? Teriakan terdengar. Kakak senior ke-8. Luming tercengang. Orang yang tiba-tiba muncul sekarang dan merusak selusin Master Istana Naga Penghukum dengan kekuatan yang luar biasa sebenarnya adalah kakak perempuan ke-8 Luming, Sue Ningxin. Naga salju itu. Adik laki-laki, kamu baik-baik saja? Sue Ning bertanya dengan prihatin. Aku baik-baik saja. Luming menggelengkan kepalanya. Kamu, apa yang kamu lakukan? Kamu berani melukai begitu banyak orang dari Punishing Dragon Palace, kamu sangat berani. Yin Feng menunjuk ke arah Sue Ning dan memarahinya. Diam! Sue Ningxin berteriak dengan marah, wajahnya tertutup lapisan es, kamu masuk ke lembah Yunlong tanpa izin, dan kamu berani menyerang adik laki-lakiku. Jika kamu maju selangkah, aku tidak akan menyakiti mereka, sebaliknya, aku akan meledakkan kepalamu. Niat membunuh yang dingin menyebar dari tubuh Sue Ningxin. Banyak orang menelan ludah. Begitu mendominasi, jika dia mengambil satu langkah ke depan, dia akan meledakkan kepala mereka. Ini disebut pelanggaran hukum. Luming tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh hidungnya. Dia tidak menyangka kakak perempuan senior ini akan begitu mendominasi. Dia tiba-tiba merasa bahwa dia terlalu baik.
Sueningsin, aku, Istana Naga Penghukum, bekerja dengan tidak memihak. Adik juniormu membunuh sesama muridnya dan melakukan kejahatan keji. Buktinya meyakinkan. Dia harus dibawa ke Istana Naga Penghukum untuk menerima hukuman. Di sebelah Yin Feng, Istana Naga Penghukum muda berbicara, tubuhnya dipenuhi dengan nafas yang luar biasa. Kaisar bela diri tingkat ke-7. Bab 1487 Sueningsin yang kuat. Kali ini, itu benar-benar pertempuran besar, bahkan orang kuat dari Kaisar bela diri tingkat ke-7 pun dikirim. Terlihat betapa kuatnya keinginan Yin Feng untuk membunuh Lu Ming. Membenci sesama anggota sekte? Konyol. Adik laki-lakiku baru saja membunuh sepotong sampah. Apa masalahnya? Meninggalkan sampah seperti itu di lembah Dewa Naga hanya membuang-buang sumber daya. Lebih baik membunuhnya sesegera mungkin, kata Suening dingin. Banyak orang di tempat itu tercengang. Apa gunanya? Ini terlalu mendominasi dan sombong. Kamu. Kaisar bela diri tingkat ke-7 dan Yin Feng semuanya tercengang menghadapi Sueningsin, mereka tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan itu. Benar-benar tidak masuk akal. Sekarang, keluar dari sini, atau aku akan meledakkan mereka satu persatu, tegur Sueningsin. Sueningsin, sepertinya kamu bertekad untuk campur tangan hari ini, jadi ayo kita kalahkan bersamamu. Orang kuat di Kaisar bela diri tingkat ke-7 berkata dengan dingin, dan aura yang kuat dan menakutkan meledak, menekan ke bawah. Sueningsin lulus. Ledakan. Aura yang kuat juga keluar dari tubuh Sueningsin. Kaisar bela diri tingkat ke-5. Semua orang dapat melihat bahwa kultivasi Sueningsin berada di Kaisar bela diri tingkat ke-5, tetapi aura yang kuat begitu menakjubkan sehingga benar-benar dapat bersaing dengan orang kuat di Kaisar bela diri tingkat ke-7. Tinju Qianshan, bunuh! Orang kuat di tingkat ke-7 Kaisar bela diri tiba-tiba berteriak, melangkah keluar, dan meninju Sueningsin. Dengan satu pukulan, sepertinya gunung-gunung besar muncul di langit, menekan Sueningsin. Mengaum. Pada saat ini, raungan naga yang mengejutkan datang dari tubuh Sueningsin, membuat aura di tubuh Sueningsin semakin kuat. Sueningsin juga meninju. Dengan satu pukulan, tinju Sueningsin tampak berubah menjadi es, memancarkan udara dingin yang menakutkan. Ledakan. Sueningsin meninju dan bertabrakan dengan gunung yang berat itu. Ada suara gemuruh yang menakutkan di tempat kejadian, dan kemudian gunung itu langsung membeku, lalu meledak, dan gelombang arus dingin yang mengerikan menyebar ke segala arah. Suhu di tempat kejadian turun tajam, beberapa orang dengan tingkat budidaya rendah menggigil hebat dan tertutup lapisan es. Tubuh Kaisar bela diri tingkat ke-7 dan Sueningsin terguncang pada saat yang sama, dan mereka mundur ke belakang. Sangat kuat. Monster. Banyak orang berpikir dalam benak mereka dan memandang Sueningsin dengan kaget. Mata Lu Ming juga menunjukkan keterkejutan. Kekuatan tempur Sueningsin melebihi imajinasinya. Sueningsin, Kaisar bela diri di tingkat ke-5 sebenarnya dapat bersaing dengan yang kuat di Kaisar bela diri di tingkat 7. Dia juga perlu tahu bahwa Kaisar bela diri di tingkat 7 sudah menjadi Kaisar bela diri tingkat tinggi. Pertarungannya kekuatannya benar-benar menakjubkan, dan dia telah memasuki level lain. Di sekte seperti Lembah Dewa Naga, Kaisar bela diri tingkat tinggi sudah dianggap sebagai kekuatan tingkat menengah. Ayo lagi. Suening mundur, matanya menunjukkan kegembiraan, auman naga datang dari tubuhnya, dan di atas kepalanya, seekor naga salju putih samar-samar terlihat, muncul. Kakak senior ini benar-benar militan. Lu Ming mau tidak mau berpikir begitu. Saya teringat saat pertama kali bertemu Sueningsin, Sueningsin hanya meninjunya tanpa penjelasan apapun. Berhenti. Pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di langit, dan auranya yang kuat memenuhi seluruh tempat, membuat semua orang merasakan tekanan yang mengerikan. Orang kuat di alam suci. Tidak ada keraguan bahwa lelaki tua yang muncul di langit adalah lelaki kuat di alam suci. Orang tua ini mengenakan jubah naga emas, hampir sama dengan yang dikenakan orang-orang di Istana Punishing Dragon. Tetua dari Istana Punishing Dragon. Bawahan, beri hormat kepada yang lebih tua. Benar saja, para pemuda di Istana Naga Penghukum memberi hormat kepada lelaki tua itu ketika mereka melihatnya. Yang lainnya juga mengikuti dan memberi hormat.
Begitu para tetua dari Punishment Dragon Hall tiba, Sue Ningxin dan Kaisar Bela Diri tingkat ketujuh secara alami berhenti pada saat yang sama dan tidak bertarung lagi. Apa yang sedang terjadi? Tetua Istana Hukuman Naga mengerutkan kening dan bertanya. Dia sebelumnya telah diberitahu bahwa banyak master dari Istana Naga Hukuman telah berkumpul di Lembah Yunlong, dan dia segera bergegas ke sana, tepat pada waktunya untuk melihat adegan pertempuran antara Sue Ningxin dan para master dari Istana Naga Hukuman. Laporkan kepada para tetua, Junior Yin Feng, cucu dari penguasa Lembah Naga Perak. Yin Feng melaporkan namanya terlebih dahulu, dan kemudian berkata, inilah yang terjadi. Luming ini membunuh sesama muridnya dan mencoba mencuri harta karun. Dia melakukan kejahatan keji. Aku dan kalian semua kakak senior Istana Naga Penghukum akan menangkap orang ini. Membunuh sesama murid? Sebuah cahaya dingin melintas di mata tetua Istana Naga Penghukum, dan dia melihat ke arah Luming dan berkata, apakah ini mungkin? Yin Feng memiliki mulut anjing dan ceroboh. Hanya menggigit. Luming berkata dengan ringan. Luming, apa katamu? Yin Feng memelototi Luming, yang berani memanggilnya anjing. Anjing, anjing perak? Luming berkata dengan ringan. Wajah Yin Feng berubah menjadi hijau karena marah. Dia mengangkat tinjunya ke arah sesepuh dari Punishment Dragon Hall dan berkata, Elder, orang ini menyakiti sesama muridnya. Buktinya meyakinkan. Saya telah mengirim seseorang untuk mendapatkan bukti. Saya harap yang lebih tua akan menanganinya dengan tidak memihak. Kalau tidak, aku khawatir Long. Orang-orang lainnya di lembah ilahi patah hati. Luming, apa yang ingin kamu katakan? Tetua Istana Naga Hukuman memandang Luming. Tentu saja ada yang ingin saya katakan, karena Sulong dikendalikan oleh orang lain. Kemudian, Luming menjelaskan misi perjalanan tersebut. Kali ini dijelaskan lebih jelas dari sebelumnya, tentu saja. Luming membaca sepintas atau sedikit mengubah beberapa poin penting. Misalnya, sesepuh jiwa iblis mengejar Luming, tetapi Luming menggunakan monumen penindasan penjara untuk mengalahkan tubuhnya. Luming tidak menyebutkan hal ini. Dia hanya mengatakan bahwa lawannya terluka parah dan tidak mengejarnya, jadi dia melarikan diri. Apa katamu? Sekte roh jahat? Ketika Luming selesai berbicara, Tetua Istana Naga Penghukum memiliki aura menakutkan di tubuhnya, dan ada sedikit ketakutan di matanya. Ya, penatua. Luming membungkuk, tetapi hatinya terkejut. Ketika Luming menyebutkan sekte roh jahat, sesepuh alam suci memiliki ekspresi ketakutan di matanya. Ekspresi ketakutan ini sama dengan ekspresi Sulong, yang berasal dari kekaguman batin. Memindai matanya lagi, dia menemukan bahwa banyak murid Lembah Dewa Naga juga memiliki ekspresi ketakutan di mata mereka setelah mendengar tentang kultus roh jahat. Para tetua dari kultus roh jahat, masih hidup. Mungkinkah kultus roh jahat akan segera bangkit? Tetua dari Istana Naga Penalti bergumam pada dirinya sendiri, ekspresi ketakutan di matanya semakin kuat. Luming, itu tidak masuk akal. Sekte roh jahat dimusnahkan oleh kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di daratan 80.000 tahun yang lalu. Para tetua sekte roh jahat telah hidup selama 80.000 tahun. Semuanya tidak masuk akal. Sekarang mereka mati tanpa bukti apapun. Bagaimana apakah kamu menyimpulkan ini? Semuanya sudah selesai, teriak Yin Feng, dengan tatapan sinis di matanya. Hari ini, dia harus mengambil kesempatan ini untuk membunuh Luming, atau setidaknya menghancurkan budidaya Luming. Luming, apakah ada bukti untuk semua yang kamu katakan? Apakah ada bukti yang membuktikan bahwa semua yang kamu katakan itu benar? Bisakah itu membuktikan bahwa kamu tidak bersalah? Tetua Istana Naga Hukuman menarik napas dalam-dalam, menenangkan dirinya, dan melihat melakukannya lagi siang Luming. Buktinya sangat sederhana. Masih banyak orang yang hidup di keluarga Feng. Pasti ada yang mengetahui cerita di dalamnya. Jika Anda bertanya kepada orang-orang dari keluarga Feng, Anda akan tahu apakah yang saya katakan itu benar atau salah, kata Luming. Bab 1488 aku sangat takut. Haha. Pada saat ini, Yin Feng mencibir dan berkata, saya tidak perlu pergi ke keluarga Feng. Saya telah membawa orang ke sana sebelumnya, tetapi saya menemukan bahwa seluruh keluarga Feng telah dibantai, dan ayam serta anjing telah dibantai. Tetap di sini.
Setelah mengatakan ini, Yin Feng memandang Lu Ming dengan mata dingin dan berkata, "Lu Ming, kamu begitu kejam dan tegas dalam apa yang kamu lakukan, dan kamu tidak meninggalkan bukti apapun. Implikasinya sudah jelas dengan sendirinya." Yin Feng berarti Lu Ming membantai seluruh keluarga Feng. Keluarga Feng musnah. Lu Ming memandang Yin Feng, pandangan dingin muncul di matanya. Tak perlu dikatakan lagi, kehancuran keluarga Feng pasti dilakukan oleh Yin Feng karena dia takut Lu Ming akan menemukan seseorang dari keluarga Feng untuk bersaksi dan membuktikan perkataan Lu Ming. Metode yang kejam sekali. Untuk menghadapi Lu Ming, dia langsung menghancurkan keluarga Feng, tapi sekarang dia memfitnah Lu Ming karena menghancurkan keluarga Feng. Sebuah cibiran muncul di sudut mulut Yin Feng, dan dia memandang Lu Ming dengan mengejek. Mari kita lihat dengan apa kamu bisa membuktikan dirimu." Yin Feng mencibir dalam hatinya. "Yin Feng, kamu bersusah payah berurusan denganku. Kamu membantai keluarga Feng, menghancurkan bukti, dan menyalahkanku. Aku tahu kamu membenciku. Aku menginjak wajahmu 9 kali di depan semua orang. Di alam rahasia Kaisar Chang, kamu dipukuli sampai berlutut di depanku. Kamu menyimpan dendam terhadapku dan ingin membalas dendam padaku. Itu bisa dimengerti." Lu Ming tersenyum tipis, dan dengan nada meremehkan, dia mendorong semuanya kembali ke Yin Feng. Itu adalah Yin Feng. Untuk membalasnya, dia menjebaknya. "Kamu berbicara omong kosong." Wajah Yin Feng sangat muram. "Omong kosong. Banyak orang telah melihatnya. Omong kosong apa yang saya bicarakan? Jika Anda memiliki kemampuan, Anda dapat membungkam semua orang ini." Lu Ming tersenyum ringan. Tetua Istana Hukuman Naga juga mengerutkan kening. Lu Ming dan Yin Feng masing-masing punya alasan masing-masing, tapi dia tidak tahu siapa yang harus didengarkan. "Tetua, orang ini Yin Feng menyewa sesama murid untuk memanipulasi misi, dengan maksud membiarkan Sulong, Duan Yan, dan yang lainnya membunuh saya selama misi. Setelah itu, dia membantai seluruh keluarga Feng dan menyalahkan saya. Orang ini, Anda sangat gila dan harus dihukum berat." Lu Ming menangkupkan tinjunya ke arah Tetua Balai Hukuman Naga dan membuat pasukan Yin Feng melawannya. "Kamu berbicara omong kosong, kamu memfitnah. Yin Feng meraung marah. "Fitnah? Jika kamu ingin mengetahui kebenarannya, caranya sangat sederhana. Yang perlu aku lakukan hanyalah menangkapmu dan mencari jiwamu, dan semua kebenaran akan terungkap," kata Lu Ming sambil melangkah keluar dan berjalan menuju Yin Feng. "Apa yang ingin kamu lakukan? Kamu ingin membunuhku dan membungkamku?" teriak Yin Feng. "Berhenti." Sesosok melangkah keluar dan berdiri di depan Lu Ming. Itu adalah pemuda dari Istana Hukuman Naga di tingkat ke-7 Kaisar Bela Diri. "Lawanmu adalah aku." Sue Ningsin muncul dan meninju pemuda dari Istana Naga Penghukum di tingkat ke-7 Kaisar Bela Diri. Pemuda dari Istana Naga Hukuman tingkat ke-7 Kaisar Wu tidak punya pilihan selain melawan Sue Ningsin. Lu Ming, sebaliknya, terus berjalan menuju Yin Feng. ambil tindakan, bunuh orang ini," teriak Yin Feng. Uhu, uhu, uhu. Satu demi satu, para pemuda yang mengikuti Yin Feng bergegas menuju Lu Ming. "Keluar!" Lu Ming berteriak, sayap bulu hitam muncul dan terbang, 5 atau 6 orang muda muntah darah dan terlempar. Di udara, tetua dari Punishment Dragon Hall mengangkat alisnya dan hendak menghentikannya, tetapi pada saat ini, sebuah suara terdengar di telinganya, menyebabkan sosoknya berhenti. Menabrak. Lu Ming menggunakan teknik Feng Yuan, menginjak kakinya, dan kecepatannya meningkat tajam, dan dia bergegas menuju Yin Feng. "Kembali! Bunuh!" Setidaknya ada selusin pemuda yang membunuh Lu Ming. Beberapa dari mereka bahkan ahli di tingkat ke-5 Kaisar Bela Diri. Berdengung. Alam kacau tingkat ketiga menyebar dan menyelimuti lebih dari selusin anak muda. Orang-orang muda ini tiba-tiba merasakan tekanan yang sangat besar menekan tubuh mereka, dan tulang mereka hampir patah. Beberapa dari mereka yang lemah hanya tergeletak di tanah dan muntah darah. Kemudian, Lu Ming meninju, dan kekuatan pukulan yang menakutkan meledak, dan beberapa prajurit di puncak Kaisar Bela Diri juga terlempar. Banyak orang terkesiap. Lu Ming hanya berada di Kaisar Bela Diri tingkat kedua, tetapi bahkan orang terkuat di Kaisar Bela Diri tingkat kelima bukanlah tandingan Lu Ming dan disingkirkan oleh Lu Ming.
Sosok Luming seperti kilat dan dia mendekati Yin Feng dengan sangat cepat. Wajah Yin Feng menjadi pucat karena ketakutan dan dia mundur dengan gila. Dia tidak menyangka Luming begitu berani menangkapnya untuk mencari jiwanya. Jika Anda mencari jiwa, semua kebenaran akan terungkap. Dia tidak boleh membiarkan Luming menang. Tapi Luming terlalu cepat, dia mendekatinya dengan sangat cepat, dan pemuda yang mengikutinya tidak bisa menghentikan Luming sama sekali. Beraninya kamu, penjahat? Pada saat ini, teriakan marah datang dari jauh di langit. Suaranya seperti dewa. Kemudian, sebuah tangan besar terulur dari awan dan meraih Luming. Tekanan mengerikan itu tiba-tiba membekukan Luming, membuatnya benar-benar tidak bisa bergerak. Tuan Lembah Naga Perak? Luming meraung. Begitu dia mendengar suaranya, Luming tahu bahwa orang yang mengambil tindakan adalah penguasa Lembah Naga Perak. Penguasa lembah yang bermartabat benar-benar mengambil tindakan terhadap seorang junior, Luming. Yin Feng, kamu benar-benar menjadi lebih baik dan lebih baik. Di depan lembah Yunlong, kamu menyerang muridku dan berpura-pura bahwa aku tidak ada? Sebuah suara lembut datang dari dalam lembah Yunlong. Kemudian, seberkas cahaya pedang meledak, menebas tangan besar itu terbelah menjadi dua bagian dan kemudian hancur. Yun Ruosu. Sebuah suara bergulir terdengar di langit, dan kemudian cahaya perak menyala, dan seorang lelaki tua dengan gelembung perak muncul. Itu adalah penguasa lembah naga perak. Penguasa lembah naga perak muncul dan melihat ke kedalaman lembah Yunlong. Di lembah Yunlong, seorang lelaki tua datang berjalan di atas awan, dia adalah penguasa lembah Yunlong. Ming Er, lakukan apa yang seharusnya kamu lakukan. Guru lembah Yunlong muncul dan suaranya terdengar samar. Artinya jelas, biarkan Luming terus memenangkan Yin Feng. Junior, apakah kamu berani? Master Lembah Naga Perak memandang Luming dengan mata dingin. Aku sangat takut. Luming mengerutkan bibirnya, mengepakkan sayap hitamnya, mengeluarkan hembusan angin, dan bergegas menuju Yin Feng. Kakek, selamatkan aku, teriak Yin Feng. Berani? Master Lembah Naga Perak berteriak dengan marah, dan raungan naga yang menakutkan keluar dari tubuhnya. Cahaya putih keperakan melesat hingga ketinggian 10.000 meter, dan napasnya sangat menakutkan. Yin Feng, jika kamu ingin mengambil tindakan, aku akan menemanimu. Guru Lembah Yunlong, dengan tatapan tenang, tiba-tiba muncul di depan Guru Lembah Yinlong, dan menebas Guru Lembah Yinlong dengan pedang. Pedang ini sangat tumpul, tetapi wajah Master Lembah Naga Perak berubah drastis, dan cahaya perak meledak, bertarung dengan Master Lembah Yunlong. Ledakan! Keduanya bertukar gerakan, dan seluruh langit tampak terpotong oleh cahaya pedang dan cahaya perak, tekanan yang sangat besar membuat semua orang hampir terengah-engah. Apakah ini kekuatan dari Master Lembah? Sangat kuat. Banyak orang terkejut. Naik dan bertarung. Suara Master Lembah Yunlong keluar, dan dia dan Master Lembah Naga Perak bergegas ke kedalaman kehampaan untuk memulai pertarungan puncak. Luming, sebaliknya, terus membunuh Yin Feng. Beberapa pemuda yang melindungi Yin Feng terpesona, bahkan jika Yin Feng mundur dengan gila-gilaan, kecepatannya masih jauh di belakang Luming. Luming muncul di depan Yin Feng, dan domain kekacauan menghancurkannya, menyebabkan Yin Feng muntah darah. Kemudian, Luming meraih leher Yin Feng, mengepakkan sayap bulu hitamnya, dan membawa Yin Feng kembali ke lembah Yunlong. Bab 1489 Penguasa Lembah Yunlong yang kuat. Saat ini, pertempuran di langit menarik perhatian hampir semua orang. Setelah Luming mengambil Yin Feng, dia juga melihat tinggi ke langit. Pertarungan di langit sangat sengit dan telah mencapai puncaknya. Hanya bola cahaya perak dan cahaya pedang yang terlihat saling bersilangan. Di antara mereka, ada raungan naga yang menembus langit. Tiba-tiba, cahaya pedang menjadi kuat, dan dengan satu serangan pedang, cahaya perak itu runtuh. Kemudian, sesosok tubuh mundur dengan liar dan muncul di atas kerumunan. Dia adalah penguasa lembah naga perak. Pada saat ini, tanda pedang yang dalam muncul di dada Master Lembah Naga Perak. Tanda pedang ini menembus jantung, dan seseorang bahkan dapat melihat jantungnya berdetak kencang. Tubuh Master Lembah Naga Perak dipenuhi dengan cahaya perak, dan otot-ototnya menggeliat, mencoba menyembuhkan lukanya. Namun, ada energi pedang halus yang tak terhitung jumlahnya pada lukanya, menghancurkan otot-otot Master Lembah Naga Perak, membuat Master Lembah Naga Perak tidak mampu untuk melakukan apapun untuk sesaat.
Sulit untuk disembuhkan. Engah. Master Lembah Naga Perak menjadi pucat dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Semua orang di lapangan tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan mata dan menarik napas. Master Lembah Naga Perak dikalahkan dan dilukai oleh Master Lembah Yunlong. Jika pedang ini lebih dalam, pedang itu akan menembus hati Master Lembah Naga Perak. Kuncinya adalah setelah hanya bertarung sebentar, Master Lembah Naga Perak telah dikalahkan. Tentu saja, ada perbedaan besar dalam kekuatan tempur dengan Master Lembah Yunlong. Penguasa Lembah Yunlong turun dari langit, energi pedangnya melonjak ke langit, dan uap yang menakutkan dan ganas keluar dari tubuhnya. Sebuah suara agung keluar, "Kamu masuk ke Lembah Yunlong tanpa izin. Apakah kamu benar-benar mengira aku mudah diajak bicara? Yin Zheng, aku akan mengampuni nyawamu kali ini. Jika ada waktu berikutnya, bunuh dia." Kamu. Wajah Master Lembah Naga Perak sangat jelek, tapi ketika dia melihat ke arah guru Lembah Yunlong, ada sedikit ketakutan dan ketidakpercayaan di matanya. Yang lain masih mau tidak mau menelan ludah mereka. Master Lembah Yunlong, di masa lalu, selalu memberikan kesan yang sangat lembut kepada orang-orang. Tanpa diduga, kekuatan bertarungnya begitu menakutkan. Dia meluncurkan gelombang, dengan momentum yang begitu menakutkan dan sikap mendominasi. Dia dengan belak-belakan mengatakan bahwa jika ada waktu berikutnya, dia akan membunuh Master Lembah Naga Perak. Penguasa Lembah Naga Perak adalah penguasa satu lembah. Kuncinya adalah Master Lembah Naga Perak belum berani membantah. Dalam benak setiap orang, mereka harus memeriksa kembali Lembah Yunlong. Lembah Yunlong adalah lembah naga yang baru dibuat di antara lembah Dewa Naga, dengan jumlah penduduk paling sedikit dan selalu dianggap paling lemah. Tapi benarkah demikian? Jika tidak ada yang lain, lembah Guru Yunlong benar-benar tak terduga. Pada saat ini, Guru Lembah Yunlong terus berbicara, dan suaranya keluar, "Jika murid saya tidak bersalah dan tidak ada yang dapat menuduhnya secara salah, hari ini, saya secara pribadi akan mencari jiwa untuk melihat kebenaran masalah ini." Setelah berkata ini, Guru Lembah Yunlong melangkah maju, keluar dan muncul di sebelah Luming. "Kakek!" teriak Yin Feng, ngeri. "Yun Wosu, sebagai manusia, jangan terlalu ekstrim." "Cukup sudah," kata penguasa Lembah Naga Perak. "Konyol." Mata Guru Lembah Yunlong dingin dan dia berkata, "Apakah ini cukup? Anda membawa orang untuk menyerang Lembah Yunlong. Bahkan Anda, Guru Lembah, harus mengambil tindakan sendiri untuk menghadapi saya, seorang murid pemula. Sekarang, kamu memanggilku, apakah ini cukup?" Wajah Tuan Lembah Naga Perak muram dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Yang lain juga diam-diam menggelengkan kepala. Ya, sebelumnya, Yin Feng memimpin anak buahnya untuk maju selangkah demi selangkah, dan datang ke Lembah Yunlong, bersikeras bahwa Luming telah menyakiti sesama muridnya dan ingin membawa Luming pergi. Ketika dia akhirnya dikalahkan, penguasa Lembah Yunlong mengambil alih. Memimpin, mereka telah menekan setiap langkahnya. Terus terang, Lembah Yunlong baru saja melawan. "Cari jiwa!" Guru Lembah Yunlong berteriak pelan, dan semburan cahaya keluar dari telapak tangannya. Kemudian dia mengulurkan jari-jarinya dan menyentuh alis Yin Feng. Yin Feng berteriak, dan tubuhnya tiba-tiba membeku di sana, dan matanya terganggu. Penguasa Lembah Yunlong sendiri mulai mencari jiwa. Setelah beberapa saat, pandangan tajam melintas di mata Guru Lembah Yunkong, dan dia berkata, "Hari ini, saya akan mengungkapkan kebenaran." Setelah mengatakan ini, tangan Guru Lembah Yunlong yang lain bersinar, dan sebuah batu kristal jernih muncul. Kristal memori. Hati Luming tergerak. Kristal memori merupakan salah satu harta karun yang langka. Ketika mencari jiwa dapat membentuk gambaran memori orang yang sedang dicari jiwanya, dan memproyeksikannya agar orang lain dapat melihatnya. Kristal memori bersinar, dan sebuah gambar muncul di langit. Di halaman, seorang pemuda berdiri dengan tangan di belakang punggung, itu adalah Yin Feng sendiri. Ada 3 orang lainnya yang memberi hormat dengan hormat di depan Yin Feng. "Itu Sulong." "Ya, 2 lainnya adalah Duan Yan dan Fu Xing." Seseorang berseru, mengenali orang-orang di dalam gambar. Pada saat ini, Yin Feng berkata dengan acuh tak acuh di layar, "Saya telah mengatur misi ini melalui beberapa diaken di aula misi. Anda dan Luming akan menemukan kesempatan untuk membunuh Luming selama misi." "Ming, tidak peduli cara apa yang digunakan." "Ya, Tuan Yin Feng, jangan khawatir.
saya akan membiarkan Luming ini mati tanpa ada yang menyadarinya. Pada saat itu, selama dia terbunuh dalam bahaya ketika dia menghadapi bahaya selama pelaksanaan misi, tidak ada yang akan melakukannya. Sulong mencibir, dengan ujung tajam di matanya. Jangan khawatir, Tuan Muda. Membunuh semut yang hanya berada di level 1 kaisar bela diri itu seperti meremas seekor semut sampai mati. Masalah ini benar-benar pasti. Duan Yan dan Fu Xing berbicara secara terpisah, lalu mendiskusikan detail spesifik. Melihat ini, Master Lembah Naga Perak tampak murung. Yang lain tiba-tiba menyadari. Sepertinya apa yang dikatakan Luming benar. Itu sepenuhnya karena Yin Feng ingin membunuhnya dan sebenarnya mengatur seseorang untuk membunuh Luming selama misi, jadi Luming melawan dan membunuh Sulong. Saat ini, gambar itu tiba-tiba berubah menjadi gambar lain. Kali ini bukan tentang Luming, tapi Yin Feng sedang merencanakan sesuatu yang lain untuk berurusan dengan orang lain. Sial, ternyata adik perempuanku dibunuh oleh Yin Feng. Sayang sekali aku masih percaya padanya. Tiba-tiba seorang pemuda berteriak di tengah kerumunan, matanya merah. Diam! Master Lembah Naga Perak melirik pemuda itu, dan niat membunuhnya meledak, membuat pemuda itu tampak jelek dan mengertakkan gigi, tetapi dia tidak berani mengatakan apapun. Yin Feng, angin sepoi-sepoi yang kencang, ayo terus menonton. Master Yunlong Valley tersenyum tipis, dan gambar yang diproyeksikan oleh kristal memori berubah lagi. Konspirasi lain dari Yin Feng. Setelah membacanya, gambarannya terus berubah. Selanjutnya, setidaknya selusin adegan berubah, menunjukkan bagaimana Yin Feng menyakiti murid lembah dewa naga lainnya, dan bahkan menggunakan kekuatannya untuk mempermalukan murid perempuan lembah dewa naga lainnya. Ah, anggota keluargaku semuanya Yin Feng. Adik perempuanku. Beberapa raungan terdengar berturut-turut di tempat kejadian. Mereka semua adalah anggota keluarga dari orang-orang yang telah dirugikan oleh Yin Feng. Di masa lalu, yang lain tidak tahu sama sekali, tapi sekarang, semuanya terungkap. Akhirnya, pemandangan beralih ke sebuah rumah besar. Yin Feng dan anak buahnya membantai orang-orang di rumah besar ini. Keluarga Feng. Luming berteriak, menyadari bahwa ini adalah kediaman keluarga Feng. Satu demi satu, anggota keluarga Feng jatuh di depan Yin Feng. Ada yang tua dan anak-anak, bahkan ada yang tidak berlatih bela diri sama sekali, namun semuanya dibunuh oleh Yin Feng. Pada akhirnya, keluarga Feng dibakar habis dengan api, tidak meninggalkan siapapun. Luming, mari kita lihat bagaimana kamu berdebat kali ini dan siapa yang akan bersaksi untukmu. Berdiri tinggi di atas keluarga Feng, suara dingin keluar dari mulut Yin Feng. Bab 1490 bunuh Yin Feng. Kebenaran terungkap. Sebelumnya Yin Feng mengatakan bahwa keluarga Feng dibunuh dan dibungkam oleh Luming, itu bohong, nyatanya keluarga Feng dihancurkan oleh Yin Feng dan menyalahkan Luming. Dari awal hingga akhir, Yin Feng lah yang ingin menjebak Luming dan menyakitinya. Sungguh pemuda yang kejam, dia berperilaku seperti ini hanya karena dia memiliki kakek yang baik, haha. Tuan Lembah Yunlong mencibir, melambaikan tangannya, menyingkirkan kristal memori, dan layarnya menghilang. Dan Yin Feng sepertinya telah kehabisan seluruh kekuatannya, duduk dengan lembut di tanah. Butuh beberapa saat sebelum dia bangun. Kakek, selamatkan aku. Setelah bangun, Yin Feng berteriak keras. Diam. Tuan Lembah Yinlong berteriak dengan dingin, menyuruh Yin Feng untuk tutup mulut, dan kemudian berkata, dalam beberapa tahun terakhir, saya telah mengasingkan diri sepanjang tahun. Saya telah lalai mendisiplinkan cucu ini. Sekarang serahkan dia kepada saya, aku akan menjaganya. Ketika kamu kembali, kamu akan didisiplin dengan ketat. Disiplin dengan ketat? Sungguh konyol. Suara mengejek Luming terdengar, dan dia melanjutkan, apakah kalimat disiplin yang ketat berarti mengimbangi apa Yin Feng telah berkomitmen? Tuan Lembah Yinlong sebuah cahaya dingin keluar dari matanya, dan dia memandang Luming dan berkata, apa yang kamu inginkan? Apa yang dilakukan Yin Feng mempengaruhi seluruh lembah Dewa Naga dan harus ditangani sesuai dengan aturan sekte. Setelah mengatakan ini, Luming berkata kepada petugas hukuman. Tetua Istana Naga mengepalkan tinjunya dan berkata, Tetua, apa yang dilakukan Yin Feng baru saja dilihat oleh semua orang. Itu sungguh gila dan keterlaluan. Bagaimana seharusnya perilaku seperti itu harus ditangani sesuai dengan aturan lembah Dewa Naga? Ini.
Tetua dari Balai Hukuman Naga ragu-ragu, lalu mencicit. Yin Feng adalah cucu dari guru lembah Yinlong, tetapi Lu Ming juga merupakan murid sejati dari guru lembah Yunlong. Dengan begitu banyak orang yang menonton, dia tidak tahu bagaimana membuat keputusan untuk sementara waktu. Istana Hukuman Naga harus ditangani secara tidak memihak. Jika tidak, apa gunanya Istana Hukuman Naga? Guru lembah Yunlong berkata dengan acuh tak acuh. Di tempat kejadian, sepasang mata memandang ke arah tetua Punishing Dragon Hall. Akhirnya, tetua dari Punishment Dragon Hall mengertakkan gigi dan berkata, apa yang dilakukan Yin Feng benar-benar mengerikan. Ini adalah kejahatan keji dan harus dieksekusi sebagai peringatan bagi orang lain. Boom! Dengan satu kata, aura di tubuh Master Lembah Naga Perak menjadi ganas, dan cahaya perak melesat ke langit. Namun, wajah Yin Feng berubah dengan liar dan dia berteriak, tidak, tidak, kakek, selamatkan aku. Jika kamu membunuhku, maka aku akan membunuhmu. Lu Ming berteriak, dan energi sejatinya meledak, mengembunkan tinju pertarungan. Semangat pedang, Lu Ming, beraninya kamu? Master Lembah Naga Perak berteriak dengan marah. Kenapa kamu tidak berani? Lu Ming melangkah maju, pedangnya menembus kehampaan dan menebas. Engah! Kepala Yin Feng terbang jauh, dan darah berceceran 3 kaki. Dewa spiritual muncul dari tubuh Yin Feng dengan sangat ketakutan, tetapi dengan tebasan pedang perang lainnya, Dewa spiritual Yin Feng mengeluarkan jeritan enggan dan menghilang menjadi abu. Feng Er. Master Lembah Naga Perak sangat marah, niat membunuh yang kejam keluar dari tubuhnya, dan sebuah tangan besar terulur, mencoba membunuh Lu Ming. Memanggil. Cahaya pedang yang menakutkan mekar dari tangan Master Lembah Yunlong, dan tangan besar itu roboh. Master Lembah Naga Perak mundur dengan gila-gilaan, tapi cahaya pedang itu tidak berhenti, tapi terus tumbuh tertiup angin, berubah menjadi cahaya pedang sebesar seperti gunung, menuju Lembah Naga Perak. Tuhan menghancurkannya. Master Lembah Naga Perak meraung dengan marah, seluruh tubuhnya diselimuti cahaya perak, dan tinjunya terus menyerang. Setelah setidaknya ratusan pukulan, dia akhirnya memblokir cahaya pedang, tetapi ada beberapa luka pedang yang mengerikan di tubuhnya. Paf-paf. Master Lembah Naga Perak memuntahkan darah dan menjadi pucat. Sangat kuat. Sangat kuat. Banyak orang gemetar di dalam hati mereka. Master Lembah Yunlong terlalu kuat. Master Lembah Naga Perak dan Master Lembah Yunlong keduanya adalah penguasa dari 7 lembah naga di Lembah Dewa Naga, tapi sepertinya mereka sama sekali bukan tandingan Master Lembah Yunlong. Yin Sheng, lain kali, jika kamu berani menyerang muridku lagi, aku, Yun Ruosu, pasti akan membunuhmu, bahkan jika aku pergi ke surga atau ke bumi. Guru Lembah Yunlong, dengan rambut panjang berkibar, mata seperti 2 pedang ajaib, menusuk pemilik Lembah Yinlong. Wajah Master Lembah Naga Perak sangat jelek, dan dia memiliki niat membunuh yang tak ada habisnya di dalam hatinya, tetapi dia tidak berani untuk terus mengambil tindakan. Dia yakin jika dia benar-benar menyerang Lu Ming lagi, Yun Ruosu, orang gila, akan benar-benar membunuhnya. Saya ingin mengambil jenazah Yin Feng. Setelah beberapa saat, Guru Lembah Yinlong berbicara. Ambillah dan keluar dari sini sekarang juga. Guru Lembah Yunlong melambaikan lengan bajunya dan berkata. Penguasa Lembah Yinlong menyapu tubuh Yin Feng dengan lambaian tangannya, dan kemudian tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia melangkah keluar dan menghilang di sini. Saat ini, banyak orang di tempat kejadian merasa sangat rumit. Pada awalnya, Yin Feng datang dengan mengancam dan memimpin orang lain untuk membunuh Lu Ming, tetapi tanpa diduga, dia akhirnya kehilangan nyawanya di sini. Banyak hal berubah begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa memprediksinya. Pembunuhan yang bagus. Beberapa orang berteriak dalam hati, yang hanya terasa sangat memuaskan. Banyak orang yang mengetahui bahwa Yin Feng biasanya menindas orang lain dan melakukan banyak kejahatan, namun kakek Yin Feng adalah penguasa Lembah Yinlong, penguasa Lembah Dewa Naga. Siapa yang berani mengucapkan sepatah kata pun? Berani marah tapi tidak berani bicara, kini dibunuh sungguh memuaskan. Secara khusus, ada beberapa orang yang baru mengetahui dari gambar kristal ingatan bahwa kerabat mereka juga telah disakiti oleh Yin Feng, dan mereka gemetar karena kegembiraan saat ini. Kamu, Aula Naga Penalti, seharusnya benar-benar membereskan semuanya, tetapi kamu sebenarnya dimanfaatkan oleh Yin Feng. Pada saat ini, Tuan Yunlong melirik ke arah para tetua Aula Naga Penalti.
Para tetua dari Istana Punishing Dragon segera menjadi gemetar dan berkata dengan cepat, apa yang dikatakan Lord Yungu benar sekali. Istana Punishing Dragon harus diperbaiki. Kemudian, matanya yang tajam menyapu anak-anak muda dari Punishing Dragon Palace dan memarahi, kalian, tetap jangan perhatikan aku. Luming meminta maaf. Para pemuda itu semua ketakutan dan segera meminta maaf kepada Luming. Luming tersenyum tipis, orang-orang ini tidak memperhatikannya sama sekali, dan dia tidak repot-repot memperhatikan mereka. Ada juga olah misi, haha, bagus sekali. Sekarang bahkan misi sekte pun berani ikut campur. Sepertinya pedangku sudah bertahun-tahun tidak terhunus, jadi banyak orang yang tidak menganggapku serius. Lembah Yunlong Tuhan mencibir, mengambil satu langkah ke depan, dan menghilang di sini. Masalah, ayo pergi, cepat kembali ke Istana Naga Hukuman. Teriak tetua Istana Naga Hukuman, lalu pergi dari sini bersama orang-orang di Istana Naga Hukuman. Segera, sebuah berita mengejutkan menyebar di Lembah Dewa Naga. Penguasa Lembah Yunlong, karena insiden muridnya Luming, pergi ke aula misi dengan marah dan membunuh beberapa diaken yang terlibat dalam insiden Luming di tempat. Jika penguasa Lembah Dewa Naga belum tiba, aku takut bahkan salah satu tetua aula misi akan mati. Dia dipenggal oleh guru Lembah Yunlong. Pada akhirnya, guru Lembah Dewa Nagalah yang membereskan segalanya, dan guru Lembah Yunlong akhirnya menyerah dan pergi. Setelah kejadian ini, Lembah Yunlong didefinisikan ulang di hati banyak orang. Master Lembah Yunlong terlalu kuat dan mendominasi. Penguasa Lembah Naga Perak terluka oleh pedang, dan dia bergegas ke aula misi dan membunuh beberapa diaken. Penguasa Lembah Dewa Naga juga perlu maju ke depan untuk menyelesaikan masalah ini. Baru pada saat itulah banyak orang menyadari bahwa penguasa Lembah Yunlong begitu kuat. Banyak orang lanjut usia menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. Orang gila itu, tidak heran dia tidak kuat. Hanya saja pedang orang gila itu sudah bertahun-tahun tidak terhunus. Banyak orang yang sudah melupakan guru Lembah Yunlong. Guru Lembah Naga Perak juga pantas mendapatkannya karena mempermainkan orang gila itu. Fakta membuktikan bahwa pedang orang gila itu tidak tumpul sama sekali, melainkan lebih tajam. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.